Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil dari Unifatik 2 dengan judul Perancangan Sistem Aplikasi Booking Parkir menggunakan sensor infrared berbasis internet of things. dengan saya sendiri, Indah Lestari. Dan saya Karyanti Nabila Darulmala. Pada sistem parkir merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam kebutuhan sistem transportasi. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan akan ruang parkir cenderung meningkat dengan bertambahnya jumlah yang membawa kendaraan pribadi, terutama mobil. Jika sistem parkir masih menggunakan sistem manual, hal ini tentu akan menyulitkan pengendara mobil jika ingin parkir terutama di jam padat. Karena pengendara tidak tahu dengan pasti slot parkir yang masih kosong. Untuk mengatasi hal tersebut, pada lokasi parkir perlu menerapkan smart parking system berbasis microcontroller. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat smart parking system berbasis microcontroller sehingga pengendara dapat mengetahui ketersediaan slot pada lokasi parkir dan dapat melakukan booking pada slot yang diinginkan menggunakan aplikasi mobile. Pada saat slot parkir menggunakan parking lock, sehingga pada saat slot tersebut hanya bisa digunakan oleh pengendara yang sudah melakukan booking. Berdasarkan hasil pengujian yang sudah dilakukan, diperoleh hasil bahwa sensor infrared dan parking lock dapat berjalan dengan normal. Analisa kebutuhan dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan fungsional merupakan gambaran mengenai fungsi-fungsi yang dapat dilakukan oleh sistem. Kebutuhan fungsional sistem meliputi A. Pengguna dapat mengetahui lokasi tempat parkir. B. Pengguna dapat mengetahui kapasitas dan jumlah tersedia tempat parkir. C. Pengguna dapat mengetahui status sumber daya perangkat parkir pintar. D. Sistem dapat memberikan rute jarak terdekat dari posisi pengguna ke penanda parkir yang dipilih. Kebutuhan non-fungsional adalah kebutuhan sistem meliputi kinerja kelengkapan operasi pada fungsi-fungsi yang ada, serta kesesuaian dengan lingkungan penggunaannya. Kebutuhan non-fungsional ini melingkupi beberapa kebutuhan yang mendukung kebutuhan fungsional. Selanjutnya, tinjauan usaha. A. Internet of Things atau disingkat dengan IoT pertama kali diperkenalkan oleh Edwin Aston pada tahun 1999. IoT diartikan sebagai sebuah kemampuan untuk menghubungkan objek-objek cerdas yang memungkinkannya untuk berinteraksi dengan objek lain, lingkungan maupun dengan peralatan komputasi cerdas lainnya melalui jaringan internet. B. Microcontroller adalah sebuah chip yang berfungsi sebagai pengendali rangkaian elektronik dan umumnya dapat menyimpan program terdiri dari CPU, memori IO tertentu, dan unit pendukung seperti ADC yang sudah terinteraksi di dalamnya. C. ESP32 microcontroller adalah sebuah chip yang berfungsi sebagai pengontrol rangkaian elektronik yang dibekali dengan perangkat Wi-Fi dan Bluetooth di dalamnya. D. Sensor infrared adalah komponen elektronika yang dapat mengidentifikasi cahaya merah. Sistem ini pada dasarnya menggunakan infrared untuk media komunikasi data antara receiver dan transmitter. Sistem akan bekerja jika infrared yang terpancar terhalang oleh suatu benda yang mengakibatkan sinar infrared tersebut tidak terdeteksi oleh penerima. E. MIMI adalah sebuah protokol pesan ringan yang berbasis public software digunakan di atas protokol TCP atau IP. Metode dalam MIMI dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Connect, menunggu hingga terhubung dengan server secara mapan. 2. Disconnect, menunggu klien MIMI untuk menyelesaikan pekerjaannya
Kemudian memutuskan sambungan sesi TCP atau IP. 3. Subscribe. Menunggu penyelesaian metode subscribe atau unsubscribe. 4. Unsubscribe. Meminta server untuk menghentikan subscribe lain dari satu atau lebih topik. 5. Publish. Segera kembali ke thread aplikasi setelah melewatkan permintaan ke klien MQTT. Diagram use case. Aplikasi diagram use case menggambarkan fungsi-fungsi yang ada pada sistem. Diagram ini lebih fokus pada fitur-fitur sistem dari sudut pandang pihak luar yang dalam hal ini adalah pengguna aplikasi. Diagram aktivitas. Diagram aktivitas menggambarkan logika prosedural dan aliran kerja dalam sistem yang sedang dirancang. Diagram aktivitas juga dapat digunakan untuk menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi. Diagram aktivitas dapat dibagi menjadi beberapa streamline objek untuk menggambarkan objek mana yang bertanggung jawab terhadap aktivitas tertentu. Hasil dan pembahasan. A. Flowchart. Flowchart merupakan gambaran berupa simbol yang menjelaskan alur, proses, dan instruksi pada suatu sistem. Dan di samping ini adalah contoh gambar flowchart. B. Implementasi alat. Pada proses ini, komponen yang digunakan diletakkan sesuai dengan fungsi dari masing-masing komponen. Dan ini adalah contoh gambar implementasi alat. Selanjutnya, tampilan layar. 1. Tampilan layar in dapat dilihat pada gambar di samping. Tampilan ini digunakan untuk menampilkan lokasi parkir yang masih kosong serta digunakan untuk melakukan booking pada lokasi parkir yang diinginkan. 2. Tampilan layar check-in dapat dilihat pada gambar di samping. Tampilan ini digunakan untuk memberikan informasi mengenai slot parkir yang sudah di-booking. Tombol check-in pada halaman ini digunakan untuk membuka parkir lot pada slot yang sudah di-booking. 3. Tampilan layar checkout dapat dilihat pada gambar di samping ya. Tampilan ini digunakan untuk memberikan informasi slot parkir yang sedang digunakan. Tombol checkout pada tampil ini berfungsi untuk menutup kembali parkir lot pada slot yang sudah di-booking. Setelah menekan tombol, maka sensor infrared akan mengecek kembali ada atau tidaknya kendaraan pada slot parkir. Apabila ada, maka sistem akan menginformasikan bahwa status checkout gagal. Apabila sensor tidak mendeteksi adanya kendaraan, maka sistem akan menginformasikan bahwa status checkout berhasil dan parkir lot akan tertutup kembali. D. Uji coba program. 1. Tabel uji sensor infrared. Pada pengujian tabel 1 disimpulkan bahwa sensor infrared mendeteksi benda atau penghalang pada jarak 1-75 cm. Sensor akan menunjukkan data sebesar 1 pada serial monitor dan lampu LED. Indikator sensor infrared akan menyala. Ini adalah tabelnya apabila jarak antara sensor infrared dan penghalang sebesar 1-25 cm, maka output sensor infrared 1, lampu LED indikator sensor infrared menyala on, dan seterusnya. Dan apabila jarak antara sensor infrared dan penghalang 76-100, maka output sensor adalah 0 dan lampu LED indikator akan off. Dua, tabel uji coba output. Pada pengujian tabel 2 disimpulkan bahwa microcontroller dan komponen yang terpasang dapat berjalan dengan baik. Pada microcontroller juga dapat menerima perintah dari aplikasi mobile. Pada tabel ini, apabila kondisi microcontroller dalam keadaan Wi-Fi terkoneksi, maka LED Wi-Fi berwarna hijau, LED MPPT merah, dan LED sensor hijau. 2. Wi-Fi tidak terkoneksi, LED Wi-Fi merah, LED MPPT merah, dan LED sensor hijau. 3. Apabila MPPT terkoneksi, maka LED Wi-Fi-nya hijau, LED MPPT hijau, dan LED sensor hijau. Yang keempat, MPPT tidak terkoneksi, LED Wi-Fi hijau,
LED MII hijau, dan LED sensor hijau. Yang kelima, apabila sensor infrared terhalang, maka LED WiFi akan hijau, LED MII hijau, dan LED sensor merah. Yang keenam, sensor infrared tidak terhalang, LED WiFi hijau, LED MII hijau, dan LED sensor hijau. Yang ketujuh, mendapatkan action pull down dari mobile, LED WiFi hijau, LED MII hijau, dan LED sensor hijau. Dan servo SG90 akan berputar 180 derajat. Yang kedelapan, mendapatkan action fill up dari mobile, LED WiFi hijau, LED MII hijau, dan LED sensor hijau. Dan servo juga berputar 180 derajat. Kesimpulan, berdasarkan bab sebelumnya terhadap permasalahan sistem yang telah dikembangkan, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai penggunaan aplikasi booking parkir, yaitu antara lain: 1. Penggunaan aplikasi dapat memudahkan pengendara untuk mengetahui ketersediaan slot lokasi parkir serta melakukan booking pada slot yang diinginkan. 2. Berdasarkan percobaan yang sudah dilakukan, sensor infrared berfungsi dengan baik sehingga sensor dapat mendeteksi pada lokasi parkir. 3. Aplikasi mobile berhasil menginformasikan ketersediaan slot parkir dan dapat melakukan booking pada slot yang diinginkan. 4. Microcontroller dapat berjalan dengan semestinya serta dapat dikontrol melalui aplikasi mobile. Sekian dari hasil presentasi kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.